Saudara, beberapa waktu lalu calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar melontarkan isu Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dikaji ulang saat pasangannya terpilih nanti. Menurut Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Muhaimin yang juga salah seorang pemimpin partai pendukung pemerintah tidak konsisten dalam menentukan kebijakan IKN. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengingatkan PKB agar konsisten. Pasalnya, PKB merupakan salah satu partai politik yang menyetujui pemindahan ibu kota. Bahlil pun menekankan bahwa pembangunan IKN sudah diatur dalam undang-undang sehingga melanjutkan pembangunan IKN merupakan kewajiban. Beberapa waktu lalu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar melontarkan isu Undang-Undang Ibu Kota Nusantara IKN akan dikaji ulang. Konsisten. Ada calon presiden yang belum memimpin sudah mengatakan akan merubah kebijakan, bahkan akan mencabut undang-undang ibu kota negara Nusantara. Katanya menurut versi dia, ibu kota Nusantara yang ada di Kalimantan itu adalah bentuk bukan untuk mewujudkan pemerataan, tapi itu hanya untuk melahirkan ketidakadilan. Saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara, ini adalah pikiran sesat. Karena PKB adalah partai terdepan yang mendukung ibu kota Nusantara lewat pembuatan undang-undang itu. Dan harus diingat bahwa pembangunan ibu kota Nusantara adalah bentuk pemerataan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, kelanjutan pembangunan proyek IKN senilai Rp466 triliun hingga 2045 akan menggantungkan nasibnya kepada pemerintah pengganti Presiden Joko Widodo yang habis masa jabatannya 2024 mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu pertanyaan terbesar yang kini ditujukan kepada calon presiden yang maju pada Pilpres 2024. 3 capres dan 3 cawapres akan bertarung dalam pemilihan presiden 2024, yakni ada Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, ada juga Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan yang pasangan ketiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Di tangan mereka, ya salah satu ketiga dari mereka inilah nanti yang menentukan nasib IKN sejak 2024 mendatang. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menilai pembangunan Ibu Kota Nusantara belum prioritas. Pembangunan fasilitas kesehatan seharusnya dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Kalau pembangunan di IKN hanya dirasakan oleh aparat negara yang bekerja untuk negara. Sementara yang perlu kita lakukan adalah negara bekerja untuk rakyat. Anies juga bilang kita punya anggaran yang terbatas. Kita harus membuat skala prioritas. Ada persoalan yang lebih mendesak yang harus diselesaikan. Sedangkan menurut calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, memastikan bahwa pihaknya telah merencanakan pertahanan dan keamanan ibu kota negara (IKN) Nusantara. Prabowo mengatakan pemerintah telah memperhitungkan langkah antisipasi ancaman, baik serangan teritori dari darat, laut, udara, serta siber. Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan pembangunan ibu kota Nusantara harus dilanjutkan apabila dia nantinya terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Menurut Ganjar, pembangunan IKN sudah tertuang dalam undang-undang sehingga jika tidak dilanjutkan akan menyalahi aturan. Deputi 4 Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro mengatakan proyek pembangunan IKN ini membutuhkan anggaran sebesar Rp466 triliun. Ya, menurutnya skema pembiayaan IKN tidak akan seluruhnya bergantung kepada anggaran pendapatan dan belanja negara. Perkiraan kasarnya dari total dana sebesar Rp466 triliun yang dibutuhkan, pembiayaan dari APBN hanya sekitar 80
49,4 triliun rupiah. Lalu kerjasama pemerintah dengan badan usaha dan swasta 253,4 triliun rupiah, sementara BUMN dan BUMD sebesar 123,2 triliun rupiah. Menteri Investasi atau juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa sudah ada investor asing yang menyampaikan minatnya untuk masuk ke IKN. Hanya saja sesuai arahan Presiden Joko Widodo, investor lokal harus diutamakan terlebih dahulu masuk ke IKN sampai gelaran upacara HUT RI di tahun 2024. Dan tim pemenangan nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Thomas Trikasi Lembong menyebut bahwa investor sudah sejak awal ragu untuk membiayai IKN. Hal itu ia ungkapkan untuk menanggapi pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang dimana sebelumnya menyebutkan bahwa investor IKN mulai ragu karena salah satu capres tidak ingin melanjutkan IKN. Lembong sendiri merupakan mantan kepala BKPM pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo. Saat ini ia tergabung dalam tim pemenangan pasangan calon Presiden Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar. Dan saudara, progres pembangunan IKN hingga Agustus 2023 yaitu kurang lebih adalah fasilitas pemerintahan seperti Istana Negara, kantor pemerintahan sudah 27%. Rumah tapak jabatan menteri sekitar 22%, jalan tol untuk seksi 3A, 3B, 5A sekitar 40%, ada juga pembangunan bendungan kurang lebih sebesar 90%, dan fasilitas umum seperti rumah sakit, hotel, training center, baru proses peletakan batu pertama.